Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Saida, mahasiswa semester 2 Psikologi Universitas Islam Bandung, angkatan 2024. Nah, di sini aku ingin sharing nih ke kalian, kenapa sih aku ambil prodi psikologi di Universitas Islam Bandung. Oke, aku itu ambil prodi ini dan aku masuk ke Unisba ini. Kalau Universitas Islam Bandung itu disingkatnya sebagai Unisba, itu di gelombang terakhir, di gelombang 3. Dan bagi anak-anak Unisba pasti tahu lah kenapa banyak yang ambil kelas ikut seleksi yang terakhir banget. Itu namanya ciri-ciri mahasiswa yang kayak apa gitu. Oke, aku nggak perlu sebut, kalian masuk Unisba aja dulu, nanti aku kasih tahu. Nah, kenapa sih aku masuk atau ambil psikologi di sini? Karena untuk in general kenapa ambil psikologi, itu aku ingin menjadi ahli di bidang psikologi. Karena kalau untuk di perkuliahan itu opsional. Karena di Indonesia sekolah wajib itu hanya 12 tahun dan kuliah itu opsional, oke? Jadi kuliah itu kalau menurut aku untuk kalian-kalian ini yang ingin menjadi ahli. Gitu. Kalian pengen jadi ahli di bidang apa? Gitu. Bahkan aku dari kelas 10 SMA itu aku benar-benar searching, apa sih yang aku pengenin, apa sih aku pengen masuk prodi apa sih, aku pengen di univ apa sih gitu. Nah, dan selama aku gap year juga, itu aku gap year 1 tahun, jadi aku tuh lulus tuh tahun 2023. Aku benar-benar searching banget, niat banget aku searching dari ban PT gitu loh, kayak sebenarnya bukan pas gap year juga sih, kayak pas kelas 12 gitu juga aku udah searching juga, dari kelas 10 juga aku searching, cuma kayak bertahap di BAN PT, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang ada di Indonesia. Itu lembaga dan resmi ya dari pemerintah di Indonesia, dan dari situ ada isi list nama-nama perguruan tinggi dan prodinya dan akreditasinya. Lalu ada web juga namanya PD Dikti. PD Dikti itu tuh buat nge-tracking mahasiswanya itu beneran gak sih dia kuliah di situ. Lalu di situ juga selain itu ada list mata kuliah untuk prodi apa gitu. Kayak aku searching gitu. Dari hulu ke hilir aku bener-bener searching semua program studi dan universitas yang ada di Indonesia, yang bahkan aku sampai oh ternyata ada loh univ ini gitu. Kayak ribuan lebih, itu aku bener-bener stalk banget, aku cari banget. Tapi aku seleksi lagi, aku ambil itu yang aku fokusnya ke yang akreditasi A unggul, karena aku pengen sekolah di yang unggulan gitu kan. Nah, jadilah aku ambil psikologi, karena dari berbagai hasil stalking analisis aku saat itu, aku menerima resiko menjadi mahasiswa psikologi. Dari matkulnya, kayak benar aku lihat matkul semester 1 sampai semester akhir itu ada apa aja sih. Kayak kita sekilas aja kita searching, apa sih ini? Gitu kayak. Dan ya statistika juga sebenarnya itu adalah suatu hal yang nggak bisa dihindari juga, karena semua mata kuliah, semua program studi menurut aku ya, atau di faktanya juga gitu, kayak membutuhkan mata kuliah tersebut, mata kuliah statistik untuk penelitian gitu. Apalagi di Indonesia tuh masih lulusnya tuh mayoritas tuh masih menggunakan skripsi, penelitian skripsi, walaupun ada di beberapa univ itu ada yang tanpa skripsi dan tapi harus dengan jurnal internasional. Dan untuk membuat jurnal sendiri, membuat artikel jurnal tersebut juga itu membutuhkan penelitian loh gitu. Kayak statistik juga dibutuhkan dalam penulisan jurnal internasional yang baik gitu, kayak Scopus, Sinta, dan sebagainya. Jadi yang pertama itu karena aku pengen ahli di bidang psikologi, aku nerima resikonya, matkulnya juga udah aku ACC gitu. Dan kenapa aku maunya di psikologi Unisba? Karena sebagai alternatif dari universitas swasta gitu. Kalau misalnya universitas swasta mendingan kalau menurut aku, dan kalau misalnya kalian beragama Islam, itu menurut aku sih ini ya, relate-nya tuh ke Unisba atau Universitas Islam lah pokoknya. Dan kebetulan aku deket tuh lebih ke Bandung ya, kayak aku dari luar Bandung, cuman dari kotaku tuh yang mepet-mepetnya tuh Universitas Islam yang benar-benar ada jurusan psikologi, dan swasta itu ada di sini, ada di Bandung gitu. Karena sebagai psikolog gitu, karena aku ingin banget menjadi psikolog saat ini, itu kan tugasnya mereka tuh kayak memberi
nasihat kayak memberi arahan alur pemikiran kepada klien atau pasien gitu. Di sini aku seringnya lebih nyebut klien, dan itu mungkin bakal lebih relate-nya itu ke sesama yang satu agama gitu loh. Kayak ada psikologi Islam, berarti kita menggabungkan, mengkolaborasikan ilmu-ilmu psikologi yang kita punya dengan materi-materi keislaman gitu loh. Karena aku percaya kalau misalnya sumber ilmu itu sebenarnya banyak itu dari Al-Quran ya, dan sedangkan ya masih banyak gitu loh hal-hal yang belum terekspos di keilmuan gitu ya. Jadi kayak kita penting banget buat berpedoman kepada Al-Quran juga di ilmu apapun gitu, dan dalam hal ini aku psikologi, jadi ya itu psikologi Islam. Dan di Universitas Islam Bandung ini yang spesialnya lagi ada program tajwid gitu, kayak namanya sih seperti ya, jadi kayak ada program buat mahasiswanya untuk belajar tajwid gitu, dan ada juga pesantren mahasiswa, dan tapi sayangnya itu pesantren mahasiswa hanya sebentar, kayak cuma 5 hari 7 hari, dan nanti juga di akhir semester gitu ada juga pesantren lagi untuk calon sarjana gitu. Ini berdasarkan analisis aku ya, walaupun aku masih semester 2 gitu. Dan yang kedua, itu aku sebenarnya sih awalnya pengennya jadi pengusaha guys, kayak entrepreneur, professional entrepreneur gitu ya, kayak pembisnis gitu. Nah, tapi aku itu berpikir kalau walaupun jadi entrepreneur atau pengusaha itu sebenarnya kan nggak harus kuliah juga ya sebenarnya ya. Cuman aku ingin menjadi pengusaha yang berintelijensi, yang berintegritas, yang memiliki latar belakang pendidikan yang baik dan mempunyai kredibilitas. Karena kalau misalnya kita membuka usaha itu pasti kayak lebih banyak peluang kalau kita memiliki kredibilitas yang dipercaya oleh konsumen gitu. Seperti dalam contoh kali ini tuh aku kayak berkiblatnya tuh ke 1% gitu. Kenapa sih aku kayak suka banget sama 1%? Bahkan kayak aku nanya-nanya ke teman-teman aku kayak, kamu nonton ini nggak 1% nggak gitu, kayak aku excited banget gitu. Karena pendiri founder 1% itu adalah ketua BEM UI atau BEM fakultas ya, I don't know. Pokoknya beliau tuh mahasiswa psikologi UI gitu. Jadi ada kredibilitas di situ. Kenapa sih aku harus ikutin atau kayak percaya dengan informasi yang platform ini berikan gitu? Karena di era yang sekarang ini itu banyak banget orang yang secara random gitu bikin konten, tapi emang belum ada kredibilitasnya, kayak secara awam aja kayak cuma lihat Google, cuma lihat baca-baca aja gitu, tanpa ada ya kredibilitas pendidikannya. Mereka tuh terakhirnya tuh sekolah di mana sih? Kayak pendidikannya apa sih gitu. Tuh, sih. Untuk aku sih sebenarnya itu aja sih, kayak simpel, dan aku memiliki tujuan besar gitu, kayak aku pengen membuat usaha dari psikologi ini. Kayak aku aware banget dengan klinis gitu ya, kayak di Indonesia masih belum banyak klinik untuk psikologi yang psikolog secara 24 jam. Lalu platform seperti 1% itu kayak masih jarang banget gitu, mungkin banyak, cuman yang dengan gaya kontennya yang menarik, bagus, itu kayak aku masih, kalau di Indonesia masih ke 1% gitu. Kalau di luar tuh ada Psych2Go, PSYC2 to go, ya itulah Psych2Go, terus ada ya itu, dan masih sedikit sekali gitu. I want to contribute my latar belakang, kayak aku pengen kontribusi besar gitu di Indonesia dalam skala nasional bahkan internasional gitu, kalau bisa dengan membawa nama Indonesia gitu, dari bidang yang aku tekunin, dari bidang yang aku bisa loh, aku mampu loh gitu. Jadi walaupun aku dari IPA, cuma aku tuh tertarik banget dengan sosiologi, tapi sayangnya di SMA aku itu lintas minatnya kayak pelajarannya itu nggak dapetnya yang sosiologi, tapi aku dapet ekonomi coy gitu, kayak apa nih, akuntansi dan lain-lain gitu. Jadi aku lebih, oke, aku kayak mampunya sosiologi deh daripada ekonomi. Jadi walaupun aku pengen jadi pengusaha, dan itu kan masih bisa
delegate lagi ke orang-orang yang bisa nge-manage gitu. Jadi nah itu sih. Ya sekian ya dari aku. Makasih udah nonton sampai habis. Kalian kalau mau juga sharing di bawah ini kenapa sih kalian pengen ambil psikologi gitu, kayak kalian bisa sharing-sharing ke aku dan kalian juga feel free buat connect atau kirim message ke LinkedIn aku Siti Saidah, dan kalau ada pertanyaan bisa kalian tanya di situ ya. Terima kasih.